Hai guys, Dokter Dara di sini. Di video kali ini kita akan praktek santuy menjawab pertanyaan dari follower Instagram saya. Beberapa hari lalu, saya membuka pertanyaan di story Instagram tentang mual muntah di trimester 1. Soalnya kondisi ini merupakan kondisi yang lumayan sering dialami oleh Bumil saat hamil muda. Alhamdulillah, banyak sekali pertanyaan yang masuk, walau ada beberapa yang mirip-mirip. Mohon maaf, saya hanya bisa memilih beberapa pertanyaan yang cukup bagus dan menarik, karena kalau dibaca semua bisa kepanjangan video ini. Kita mulai ya. Pertanyaan dari Desi_Nat. Dok, kenapa ada ibu hamil trimester 1 yang merasakan mual muntah, tapi ada juga yang kebo? Jadi, sebagian besar bumil di trimester pertama itu biasanya mual hingga muntah. Ini kurang lebih sekitar 70-80%. Mual hingga muntah akibat Mual hingga muntah ini diakibatkan oleh peningkatan hormon kehamilan, yaitu hormon HCG atau kepanjangannya Human Chorionic Gonadotropin, yang menandakan plasenta sedang bertumbuh. Plasenta itu ari-ari. Nah, yang hamil kebo, istilah kebo itu artinya tidak mengalami mual muntah karena kuat gitu ya. Kebo itu kan kuat. Itu karena tubuhnya dapat beradaptasi dengan cepat terhadap peningkatan hormon kehamilan, dan ini jumlahnya kecil. Ini sekitar 20-30% aja. Nah, yang nggak mual muntah alias hamil kebo itu juga biasanya karena adanya perbedaan pola makan pas hamil. Dia jadi sering makan sehingga asam lambungnya tuh tidak terlalu tinggi. Mual muntah pun menjadi minimal. Terakhir, adanya faktor genetik. Nah, faktor genetik itu biasanya berkaitan nih sama mual muntah. Jadi biasanya yang mual muntah itu cenderung diturunkan dari keluarganya. Pertanyaan berikutnya dari Coretan RF91. Halo dokter, kakak saya lagi hamil trimester 1. Tapi kok kenapa mual muntahnya malah di sore hari ya? Ya, jadi begini. Umumnya mual muntah orang hamil itu terjadi di pagi hari. Makanya sebutan lainnya adalah morning sickness. Karena terjadi akibat peningkatan hormon kehamilan dan lambung yang kosong akibat tidak terisi selama tidur di malam hari. Mual muntah di sore hari bisa saja terjadi akibat karena bumil sudah keletihan setelah bekerja seharian, sehingga produksi asam lambung itu meningkat. Bisa juga akibat lambung yang mulai kosong karena makan siang sudah mulai tercerna, jadi makanannya tuh udah mulai habis tuh di lambung. Apalagi jika bumil ini kurang minum dan jarang buang air kecil, sehingga level hormon kehamilan bisa saja sudah cukup tinggi yang dapat menyebabkan mual muntah. Makanya disarankan ngemil sehat di antara waktu makan besar. Contohnya dari makan siang ke makan malam, ya sore-sore, siang menjelang sore itu adalah ngemil-ngemil yang sehat agar lambung nggak kosong-kosong banget. Banyak minum air dan juga sering buang air kecil. Hal ini serupa dengan bumil yang merasakan mual di tengah malam. Jadi sebelum tidur bisa ngemil buah seperti pisang agar lambung nggak terlalu kosong di tengah malam. Pertanyaan selanjutnya dari Herlina Purwanti. Dok, apa benar salah satu tanda hamil kembar mual muntahnya lebih parah banget? Jawabannya benar. Karena salah satu penyebab mual dan muntah pada kehamilan itu akibat peningkatan hormon kehamilan, yaitu si hormon HCG tadi. Pada wanita yang hamil kembar, level hormon HCG-nya itu lebih tinggi daripada yang hamil tunggal. Otomatis kadang-kadang dia lebih mual. Nah, kehamilan itu kan blessing ya. Kalau hamil kembar ya double blessing. Dengan kata lain, double juga mualnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Iyar Friska. Dulu saya mual atau muntah kalau lihat orang yang saya nggak suka. Hah? Tapi pas hamil aja. Aduh, nah lo. Jangankan orang hamil, orang yang nggak hamil aja juga bisa mual kalau lihat orang yang dia nggak suka. Nah, jadi sebenarnya gini. Perubahan hormon akibat kehamilan juga berimbas ke psikis bumil. Makanya bisa saja terjadi hal-hal semacam itu. Cuman memang ini sangat subjektif ya, tidak merata ke semua orang. Oke, pertanyaan berikutnya dari Wiki Yasinta.
Dok, saya mual setelah makan. Nggak mau lihat makanan dengan bumbu berat seperti santan atau balado. Maunya yang bening-bening. Susah nih ya. Kayaknya semua orang suka sama yang bening-bening. Mual setelah makan bisa saja akibat makanan yang dikonsumsi terlalu banyak, sehingga lambung terasa penuh banget atau istilahnya begah. Makanya yang ideal itu makan dipecah porsinya, jadi 4-5 kali sehari dengan porsi yang lebih kecil, sehingga setelah makan, lambung nggak terlalu kepenuhan. Bisa juga akibat jenis makanan atau minuman tertentu yang dikonsumsi, bisa merangsang lambung. Seperti minuman yang asam-asam contohnya, kayak minum es jeruk. Perubahan hormon di awal kehamilan berpengaruh ke indera penciuman dan juga pengecapan. Makanya beberapa bumil menjadi berubah seleranya. Mungkin sebelumnya suka makanan balado, saat hamil menjadi nggak suka. Jelas ya jawabannya ya? Pertanyaan berikutnya dari D.Putri. Dok, normalnya mual muntah itu sampai trimester 1, apa bisa sampai trimester 3? Nah, normalnya mual muntah terjadi tuh di trimester 1. Tapi contohnya istri saya sendiri. Dia mual hingga malam sebelum operasi sesar, bayangkan, sampai trimester 3. Nah, biasanya mual muntah di trimester 2 dan trimester 3 memang tidak seberat di trimester 1. Biasanya akibat telat makan, lambung jadi kosong, atau salah makan, makanan yang merangsang lambung seperti makan yang terlalu pedas atau asam. Nah, kadang-kadang nih di trimester 2, karena mual muntah udah berkurang, jadi bumil itu suka kadang-kadang iseng. Mulai coba-coba makanan-makanan yang tidak boleh dimakan di trimester pertama. Misalnya, kangen makan empek-empek. Ternyata cukanya lumayan asam dan pedas. Lambung belum siap untuk beradaptasi kembali. Akhirnya mual muntah terjadi. Di trimester 3, karena hamil semakin besar, badan mudah lelah sehingga asam lambung meningkat. Dan juga akibat gerakan janin di rahim yang geraknya lumayan kencang mengenai lambung ketika terutama janin itu nendang. Akhirnya lambung bereaksi, muncullah mual muntah. Tetapi sifat mual muntah di trimester kedua dan trimester ketiga ini berbeda. Biasanya tidak terlalu berat dan tidak terus-menerus seperti kayak di trimester pertama. Gimana? Jelas? Pertanyaan berikutnya dari Amelintan. Pertanyaan berikutnya dari Amelintan P. Dok, kenapa feromon suami kadang bisa bikin mual ya? Padahal sebelum hamil senang banget. Oke, jadi nih kalau menurut Wikipedia yang saya baca, feromon itu adalah sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seksual pada jantan maupun betina. Zat ini berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi. Feromon ini diduga keluar dari keringat manusia, jadi semacam bau badan khas lah. Jadi bukan bau badan yang bau busuk ya, tetapi semacam aroma badan seseorang. Itu bisa diistilahkan feromonsnya tuh. Ini juga berkaitan dengan perubahan hormon bumil yang mempengaruhi indera penciumannya. Makanya dulu mungkin suka dengan aroma suaminya, saat hamil malah kalau dia cium aroma suaminya dia malah mual. Nah, kasihan juga nih suaminya ya. Pasti dia tidur di ruang tamu karena kalau sekamar bisa muntah-muntah istrinya. Oke, pertanyaan terakhir dari Nabila_Tamara. Apa betul dok, mual muntah berlebihan anaknya biasanya cewek? Ini mitos ya. Tidak berhubungan mual muntah dengan jenis kelamin anak yang berada dalam kandungan. Anak pertama saya itu perempuan. Anak kedua saya laki-laki. Istri saya mual muntah terus sama di kehamilan pertama dan kedua. Apa jangan-jangan istri saya nggak cocok ya sama feromon saya? Oh my god! Oke guys, sekian dulu praktek santuy kita kali ini ya. Nanti kalian yang pertanyaannya dibacakan tadi akan saya tag di Instagram. Oh iya, bagi kalian yang belum follow Instagram Spokman, jangan malu-malu karena saya akan sering membuka pertanyaan untuk praktek santuy yang akan saya jawab melalui YouTube-nya Spokman. Semoga kalian suka dengan konten seperti ini ya. Tolong di like, share ke teman-teman, dan jika ada masukan, tulis di kolom komentar. Bye!
Itu nanti lu tambahin ya, biar nggak garing ya omongan gue ya. Oke? Lu kedinginan lu.